Untuk mengetahui dia diisbat cucu Nabi atau tidak, itu menggunakan metodologi nasab, ilmu nasab dan kitab nasab. Secara kitab nasab mereka sudah hakul yakin kata orang Irama, bahwa mereka bukan cucu Nabi. Tadi debat sama saya dengan ada syarat, itu bodoh namanya, Mat. Bodoh. Sepakat. Untuk mengetahui apakah mereka ini nama-nama yang disebutkan sampai Ahmad bin Isa itu sosok historis, orangnya betul-betul ada atau tidak, itu menggunakan pendekatan historis, yaitu melalui menelusuri nama-nama keluarga mereka ini dalam kitab-kitab sejarah. Dan dalam penelitian penelusuran saya mengenai nama-nama keluarga mereka, dari mulai Abdurrahman Segaf, mulai dari Abdurrahman Segaf, kakeknya Ali Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Segaf, punya ayah katanya namanya Muhammad Maula Dawilah. Ini adalah sosok yang fiktif. Dari mulai Muhammad Maula Dawilah, punya ayah Ali Sahibud Darak, Ali Al-Ghayyur, Faqih Muqaddam, Ali bin Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam, Ali Qoli Qasam bin Alwi, sampai Ubed. Itu semuanya sosok ahistoris, orang fiktif yang namanya diurut begitu saja demi untuk mencapai ketersambungan sampai Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai keturunan Nabi. Jadi jangankan bisa diisbat secara ilmu nasab, uang sosoknya aja nggak ada. Bagaimana sih Kiai Imad bisa menemukannya? Begini Pak, di Tarim itu banyak orang dulu. Faqih Muqaddam itu 653 Hijriah. 653 Hijriah di Tarim itu banyak ahli-ahli agama, ulama-ulama besar. Ada kitab-kitab nasab sejarah yang ditulis. Kejadian apa saja yang terjadi di Tarim itu ada dalam kitab Al-Yafi'i, dalam kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, dalam kitab As-Suluk, semuanya diterangkan. Ada kejadian pembunuhan para fuqaha 560 Hijriah itu, ada penyerbuan dari kerajaan membunuh para kiai-kiai karena perbedaan dalam cara pandang keagamaan. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena memang waktu itu mereka tidak ada di Tarim. Harus siap diuji kebenaran tesis lo dengan siapapun orang gitu loh, atau orang manapun. Betul. Gitu logikanya begitu, Mat. Kalau kamu pingin saya mendapatkan rekomendasi dari Robito, syaratnya itu oke, tapi juga gue punya syarat. Syaratnya lo harus buat antitesis lo, punya surat pernyataan pengakuan ya daripada ulama ahli nasab internasional. Harus ada pengakuan dari Mahdi Rojai, karena lo pakai kitab dia, kitab tahqiq dia kan ya. Lo membatalkan nasab alwi, berarti lo harus punya antesis, lo harus ada rekomendasi ulama ahli nasab internasional. Coba logis apa tidak orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya As-Sakran nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima. Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah.
Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad ke-5 itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah kalangan Ismail Tabatabai. Ismail Tabatabai itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isanya disebut dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Majdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi itu nggak ada. Kemudian naik ke abad ke-6 yaitu 597 Hijriah karangan seorang pakar usul fikih Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqh, itu maksudnya adalah al-Imam Fakhrur Razi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa hasala fihi anna aulada Ahmad bin Isa al-Muqibin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya Al-Fakhri juga, ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau, itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada. Mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kamu mau berani menantang debat sama saya, ya, dengan catatan harus ada rekomendasi dari Robito. Mudah bagi saya itu, Pak. Tapi ingat Iman, kamu itu bukan tipe orang yang berani debat, ujung-ujungnya kabur lagi. Ya, tapi kalau benar kamu berani, yang namanya tesis, lawannya sama antitesis, nggak pilih lawan, gitu loh. Kamu itu bukan sedang mengkomplain lembaga, kamu sedang mengkomplain dan membatalkan nasabnya Ba'alwi, oke? Membuat sebuah tesis, terus kamu berani debat sama saya dengan ada syarat. Itu bodoh namanya, Mat. Bodoh. Sepakat. Kenapa gua bilang bodoh? Yang namanya tesis harus siap diuji kebenaran tesis lo dengan siapapun orang, gitu loh, atau orang manapun. Betul. Gitu logikanya begitu, Mat. Kalau kamu pingin saya mendapatkan rekomendasi dari Robito, syaratnya itu oke, tapi juga gue punya syarat. Syaratnya lo harus buat antitesis lo, punya surat pernyataan pengakuan, ya, daripada ulama ahli nasab internasional. Harus ada pengakuan dari Mahdi Rojai, karena lo pakai kitab dia, kitab tahqiq dia kan. Ya nggak? Lo membatalkan nasab Alwi, berarti lo harus punya antesis, lo harus ada rekomendasi ulama ahli nasab internasional dari Mekah misalnya, ya, Yusuf bin Mansur Al-Hashimi, ya, terus Mahdi Rajai, ya, terus dari Irak. Harus ada rekomendasi tesis lo diakui oleh ulama ahli nasab internasional, baru gua akan mengeluarkan rekomendasi dari Robito. Walaupun gua merangkak untuk mendapatkan rekomendasi itu, gua siap.
Tapi kalau itu lo nggak punya, jangan nyaratin orang, berak aja pinggir kali. Iman, iya, ayo buktikan kemampuan tesis lo. Lawan sama gua diskusi. 2 kali 24 jam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Berapa punya? 7 hari 7 malam gua layanin. Itu si Imat, itu si Imat ada di bawah, itu si Imat ada di bawah itu. Takut sama si Imat, kentut. Apa yang gua takut? Debat di Banten gua yang di depan. Lo kemana? Lo berak lo di Cirebon, sono kabur. Tunggu, si Imat ada di bawah, Iya itu kan? si Imat. Ayo buktikan, Mat. Lo buktikan debat sama gua. Kita bahas soal nasabah alwi. Jangan lari kemana-mana. Jadi tesis lo terkait masalah pensyaratan kitab sejaman, gua terus. Dan lu Ya, Mat. sudah pernah menarasikan bahwa dengan sistem kitab sejaman dan DNA, lu pernah bilang sama gua di mobil waktu kita perjalanan ke Surabaya, apa kata lu? Ke depan ini nanti akan kita batalkan semua nasab yang ngaku keturunan Wali Songo. Ingat itu, Mat. Di atas Quran lu harus bersumpah kalau lu menolak omongan gua. Cerita lu ke gua itu. Lu sendiri mengatakan bahwa nasab yang ngaku keturunan Wali Songo pun palsu. Paham? Iya, dia ini sudah saya simpan semua narasi dia selama saya bergaul sama dia. Tujuan Imat adalah untuk menghancurkan semua keluarga Sadah yang ada di Indonesia, baik dari Wali Songo maupun yang bukan Wali Songo. Paham? Satu bukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu bukti, teman-teman. Ya, perhatikan ceramah Imat waktu di Bali. Coba ulang ceramah dia dari awal sampai akhir. Dia sudah menyamaratakan keturunan Sadah. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan apapun dari cucu Nabi ke apa, nggak ada kemuliaan, sama saja dengan manusia siapapun, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Itu narasi Imat. Dan itu dia sudah sama dengan ya menghancurkan daripada semua natijah-natijah, dari semua hujah-hujah yang dari ulama dari masa ke masa. Dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Imat, nih gua orang yang terdepan ya membela tesis lu, rela mati demi kebenaran. Karena waktu itu gua nganggap tesis lu itu kebenaran. Tapi sekarang gua juga rela mati ya membela keabsahan nasabah alwi, bukan karena duit dan apa-apa, karena demi kebenaran. Ya. Ingat itu, Imat. Dulu gua siap mati membela tesis lu, ada lo kasih duit bangsa. Hah? Ya kayak lu langsung ikrar untuk berkiblat kepada keabsahan nasabah alawi, bukan dengan tanpa ilmu, tapi dengan penuh pendalaman dan penelitian. Lalu di situ saya ikrar saya akan membuat antitesis Imaduddin dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan. Tahaddud binimah kemarin baru saya selesaikan antitesis tersebut dengan daftar pustaka 102 kitab, dan saya memberikan informasi di situ bahwa nasab Bani atau Sadah Ba'alawi adalah nasab yang ijma, karena berdasarkan riwayat yang muttasil dari abad ke-5 sampai abad 15 Hijri. Dan halo, mau kimat. Aduh, everybody home nih, liatin gimana nih, Tengku. Mukimat sama Imat. Sampai batuk bilang Mukimat. Mat, antitesis udah selesai, tinggal uji ya, penelitian. Kalau tesis gua mah diuji penelitiannya, emang lo tesis abal-abal 20 halaman jadi tesis cerpen cerita rakyat. Entar tunggu aja ya. Rungkat lu pada nih, lo liatin aja nih ya. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah.
Kemudian ada kitab As-Sabatul Muson 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu di abad 9 itu, mereka sudah mulai mengaku sebagai turun Nabi. Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini sudah mengaku keturunan Nabi di abad 9. Tapi orang-orang Yamannya saja itu tidak ada yang mencatat mereka sebagai keturunan Nabi di abad 9 itu. Maka saya sebutkan ada 550 tahun kosongnya riwayat antara pengakuan dan orang yang diaku. Orang yang diaku 345 Hijriah, mereka mengaku 895 Hijriah. Hitung pakai kalkulator 550 tahun. Itu kalau kita mau kasihan. Itu versi kasihan itu 550 tahun itu. Versi yang tidak kasihan dalam ilmu nasab itu, dalam ilmu nasab, sebuah kitab sejarah la yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabun. Ilmu sejarah, sejarawan tidak bisa didahulukan dari apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab. Sedangkan Ali As-Sakran ini ngarangnya kitab sejarah tasawuf dan amalannya. Maka walaupun ada susunan dia menyebutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, itu sebenarnya dalam ilmu nasab tidak dianggap sama sekali. Adanya nama mereka itu muncul dalam kitab nasab, dalam kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah. Itu kalau dihitung 651 tahun. Cuma dalam kitab Tuhfatul Talib yang menyebut nama-nama mereka itu, Alwi sudah ada di situ tuh. Karena kan mengakunya 895 Hijriah. Kemudian 996 Hijriah ada masuk nama dia. Masuknya apakah berdasarkan maraji? Tidak. Orang yang mengarang kitab itu Tuhfatul Talib namanya As-Samarqandi mengatakan, saya melihat fi ba'dit ta'aliq, dalam sebagian kertas-kertas ta'liq. Jadi bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab, tetapi berdasarkan apa yang dia temukan dari kertas yang ada di pinggir jalan. Dia nemuin aja, wah ada nih bin, masukin aja supaya kitab saya agak banyak lah. Itu hanya begitu saja. Di dalam ilmu nasab, ida urifal wadi'u intafal istidlal. Apabila ditemukan dan diketahui pemalsunya, maka istidlal itu hilang. Nah, kitab Tuhfatul Talib ini tidak bisa untuk dijadikan referensi. Kenapa? Walaupun dia kitab nasab, tetapi penulisnya sudah iktiraf bahwa dia mendapatkannya bukan berdasarkan maraji dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan di dalam kitab nasab, nasab itu bisa diisbat hanya oleh kitab-kitab nasab. Jadi kitab-kitab nasab yang ada di sejak masa 199 Hijriah, Abnaul Imam fi Misrawasam, itu Abnaul Imam kitab aslinya yang kemudian pada abad ke-5 dipalsukan, katanya ini karya Yahya bin Ismail Toba-Toba, padahal itu karya Ibrahim Toba-Toba yang wafat 199 Hijriah. Itu sudah ada kitab nasab 199 Hijriah, sudah ada kitab nasab, ditulis semua keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Gak bisa orang masuk sembarangan. Kemudian ada kitab Nasabu Quraisy, ada kitab Nasab Bani Quraisy, ada kitab As-Sam'ani tentang nasab, ada kitab Siri Silsilatil Alawiyah 340 Hijriah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tapi di situ bukan masa di mana Ahmad bin Isa hidup, jadi kita nggak pakai sebagai dalil. Yang kita pakai dalil mulai daripada
kitab nasab yang bisa diakses paling tua, yaitu Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Jadi kitab-kitab nasab itu sudah menafikan mereka sebagai turun Nabi. Ini kata Hanif Alatas, kalau tidak ada yang menyebut, itu bukan berarti dia tidak ada. Kalau misalnya ada yang menafikan bahwa Alwi bukan cucu Nabi di abad 5, baru bisa diterima bahwa Alwi itu bukan cucu Nabi. Tapi tidak ada orang yang menafikan Alwi sebagai cucunya Ahmad bin Isa di abad ke-5. Alasannya begitu. Kalau Kiai Imad bisa menemukan satu kitab yang menafikan katanya Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, Alwi sebagai cucu daripada Ahmad bin Isa, baru itu sahih. Kalau tidak ada yang menafikan, tidak, kata saya. Coba lihat dalam kitab tauhid yang kecil aja, kitab Syarah Aqidatul Awam. Kitab apa itu? Karya Ibrahim Lakani, Tuhfatul Murid ya. Tuhfatul Murid itu bagaimana? Sesuatu yang sah untuk dinafikan adalah sesuatu yang subut. Sesuatu yang bisa ditiadakan adalah sesuatu yang ada. Kalau sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa ditiadakan karena dia sudah tidak ada secara ontologis. Sekarang ada yang tidak hadir, misalnya istri keduanya Kiai Suparman. Istrinya ada, makanya saya candain. Misalnya Kiai Suparman punya istri dua, misal yang hadir cuma permaisuri, ada misalnya namanya Mesaro, misal. Kok Masyarakat tidak ada? Nah, tidak ada itu karena memang tadinya ada. Tapi kalau memang sesuatu itu tidak ada, maka bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian kita nafikan? Itu dalam teori filsafat itu tidak logis. Kalamun ghairu mantiqiyyin. Kalam yang tidak mantiki, yang tidak logis. Tidak masuk akal. Nah, ini akan panjang ini karena semuanya sudah paham. Nanti kita di dalam diskusi aja. Bahwa begini kesimpulannya. Untuk mengetahui dia diisbat cucu Nabi atau tidak, itu menggunakan metodologi nasab, ilmu nasab dan kitab nasab. Secara kitab nasab mereka sudah hakul yakin kata Rama Irama, bahwa mereka bukan cucu Nabi. Untuk mengetahui apakah mereka ini nama-nama yang disebutkan sampai Ahmad bin Isa itu sosok historis, orangnya betul-betul ada atau tidak, itu menggunakan pendekatan historis, yaitu melalui menelusuri nama-nama keluarga mereka ini dalam kitab-kitab sejarah. Dan dalam penelitian penelusuran saya mengenai nama-nama keluarga mereka, dari mulai Abdurrahman Segaf, kakeknya Ali Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Segaf punya ayah katanya namanya Muhammad Maula Dawilah. Ini adalah sosok yang fiktif. Dari mulai Muhammad Maula Dawilah punya ayah Ali Sahibud Darak, Ali Al-Ghayyur, Faqih Muqaddam, Ali bin Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi, sampai Ubaid, itu semuanya sosok ahistoris, orang fiktif yang namanya diurut begitu saja demi untuk mencapai ketersambungan sampai Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai keturunan Nabi. Jadi jangankan bisa diisbat secara ilmu nasab, uang sosoknya aja nggak ada. Bagaimana sih Kiai Imad bisa menemukannya? Begini Pak, di Tarim itu banyak orang dulu. Faqih Muqaddam itu 653 Hijriah. 653 Hijriah di Tarim itu banyak ahli-ahli agama, ulama-ulama besar. Ada kitab-kitab nasab sejarah yang ditulis.
Kejadian apa saja yang terjadi di Tarim itu ada dalam kitab Al-Yafi'i, dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, dalam kitab As-Suluk, semuanya diterangkan. Ada kejadian pembunuhan para fuqaha 560 Hijriah itu, ada penyerbuan dari kerajaan membunuh para kiai-kiai karena perbedaan dalam cara pandang keagamaan. Tapi tidak ada satupun nama-nama yang disebutkan ulama baik yang dibunuh maupun tidak dibunuh dari keluarga Ba'alwi. Kenapa? Karena memang waktu itu mereka tidak ada di Tarim.